Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Saya yakin dan percaya kita boleh diberkati oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa dengan program Sapa Gembala, Sapa Jemaat. Dan biarlah di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap belajar mengenal Tuhan. Dan kita tetap terus bertekun untuk mendalami firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan percakapan kita mengenai mengenal Tuhan lewat doa. Pada dua bagian yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat bagaimana mengenal Tuhan itu melalui doa. Nah, saya akan melanjutkan percakapan kita mengenai mengenal Tuhan lewat doa. Tentunya Bapak Ibu Saudara sering bertanya-tanya bagaimana sih doa yang baik yang akan dijawab Tuhan? Bagaimana sih doa yang manjur gitu ya, yang sekali berdoa langsung dijawab? Pasti itu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul terus, dan saya sendiri pun juga tidak dapat menjawab dengan baik. Karena masalah doa dijawab Tuhan itu memang sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Tetapi bukan berarti langsung kita membatasi diri kita bahwa wah ya sudahlah kita berdoa seadanya saja. Tidak, bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Kita belajar mengenal Tuhan melalui doa kita. Mengenal Tuhan lewat doa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masa yang sulit ini, kita sudah kurang lebih berapa lama? 3 bulan? Ya, 3 bulan. Tentu kita ingin mengenal siapa sih Tuhan kita itu. Kenapa sih dia mengizinkan semuanya terjadi, mengizinkan kesulitan demi kesulitan itu terjadi. Apakah Tuhan itu jahat atau apakah Tuhan itu bagaimana? Tidak. Mengenal Tuhan lewat doa itu sangat penting. Karena apa? Karena Tuhan itu suka menjawab doa kita. Kita lihat, dia menjawab doa. Dia menjawab doa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Hanya masalahnya bagaimana sih kita bisa mendapat jawaban doa itu dengan tepat, dengan baik, doa yang sangat manjur. Coba kita memperhatikan gambar anak kecil ini. Anak kecil ini dengan senyum. Nah, saya memang tidak memasang foto Esther. Tapi begini, anak kecil itu paling suka kalau diajak pergi ke satu tempat. Saya ambil contoh memang Esther atau Sharon, anak saya. Dia paling suka kalau saya ajak pergi ke mall, pergi ke toko belanja, perbelanjaan begitu. Kenapa? Karena sering kali saya berkata kepada mereka, kamu pengen apa sih nak? Kamu boleh beli. Dan khususnya ketika hari-hari ini mereka tidak bisa bersekolah, tidak bisa keluar kemana-mana, bahkan hari Minggu yang lalu mereka diajak ke pusat perbelanjaan dan mereka kecewa. Biasanya kalau mereka berangkat itu paling cepat itu pulang itu sekitar 4-5 jam di pusat perbelanjaan. Tapi kemarin hanya 1 jam sudah sampai di rumah dengan wajah lesu. Saya tanya kenapa? Masih pada tutup. Pusat perbelanjaan masih pada tutup, nggak ada yang buka. Jadi seandainya ada seorang yang sangat kaya dan punya segalanya datang kepada Bapak Ibu Saudara, kamu, dan dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Kira-kira apa jawaban yang akan Bapak Ibu berikan? Kalau saya, untuk anak saya sudah mengerti. Mereka pasti akan cari mainan. Mereka pasti akan cari makanan kesukaan mereka. Mereka pasti akan cari sesuatu yang menyenangkan mereka. Pokoknya yang penting mereka lihat dulu. Dan pasti mereka mengalami kebingungan. Bertanya-tanya, kira-kira kamu mau jawab apa? Bapak Ibu akan terkejut dengan pertanyaan itu. Saya yakin. Dan nggak tahu mesti berkata apa. Betul tidak?
Itu pertanyaan buat Bapak Ibu, bukan saya. Kalau saya pasti juga akan tiba-tiba blank, tiba-tiba misalnya saya sudah pengen sesuatu, sudah berdoa, terus tapi belum ada jawaban, tiba-tiba ada orang yang sangat kaya datang, terus ngomong ke saya, kamu mau apa? Wah, saya pasti akan mengalami kesulitan menjawab. Tapi saya bisa menebak kira-kira apa ya yang membuat Bapak Ibu bingung. Mungkin ini saya menganalisanya mungkin karena terlalu banyak pilihan. Di pusat perbelanjaan, anak saya kadang kalau saya suruh milih pasti akan bingung. Banyak sekali pilihannya, banyak, terlalu banyak. Wah, mau yang ini ya, mau yang itu ya, mau yang ini ya. Terus kalau sekarang yang anak saya yang pertama, dia tahu di .com, e-commerce like that, dia bisa milih. Tapi apa ya, karena banyak pilihan. Itu yang pertama. Terus sudah banyak pilihan, bingung memilih yang tepat. Wah, milih yang tepat itu susah. Milih yang tepat itu sangat susah. Apalagi buat anak-anak muda, milih yang tepat. Jurusan apa yang tepat, cita-cita apa yang tepat, pelayanan di mana, apapun yang tepat itu sangat susah. Pasti bingung karena banyak pilihan. Banyak pilihan. Lalu nggak pernah membayangkan bakal ditanya seperti itu. Jujur, Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang bertanya seperti tadi, kira-kira apa ya? Pasti ya akan bingung karena nggak pernah, tiba-tiba nggak pernah, gitu ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman anak muda dari Salatiga datang main ke rumah, terus waktunya makan siang karena saya masih sibuk dengan Zoom meeting dengan beberapa karena ada pemeriksaan beberapa terjemahan. Nah, saya tanya, kamu mau makan apa? Dia juga bingung, nggak tahu mau makan apa. Itu loh om yang biasa dimakan waktu mereka pernah kesini. Oh oke. Saya pesan. Sudah selesai. Karena nggak pernah membayangkan. Ya mungkin masih banyak yang lain, saya tidak ini. Nah terus apa ya? Sebetulnya nggak perlu bingung. Kenapa nggak perlu bingung, Bapak Ibu Saudara? Karena yang perlu Bapak Ibu tahu hanya satu. Prinsip utamanya ketika kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan sudah membuka pintunya, kita harus ingat prinsipnya apa? Apa prinsipnya? Dua prinsip yang biasa dipakai untuk menjawab pertanyaan secara umum, secara ya bahkan orang di luar Tuhan pun tahu prinsipnya apa. Yang pertama, keinginan. Segala sesuatu yang kita minta, tapi kalau nggak dapat ya nggak sampai kehilangan nyawa lah. Jadi mungkin kalau belajar di ilmu yang lain, mungkin itu kebutuhan sekunder. Jadi kalau ada syukur, kalau nggak ada pun masih bisa. Itu masih bersifat keinginan. Terus apa lagi? Atau kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang memang dibutuhkan untuk karena menyangkut semua aspek hidup kita, atau biasanya disebut sebagai kebutuhan yang sifatnya primer. Nah, sangat penting. Nah, kadang saya suka bertanya kepada Esther, itu kamu ingin atau kamu butuh? Kalau butuh, oke, Papa beliin. Tapi kalau cuma kamu ingin, enggak. Karena apa? Ada banyak mainan yang sudah tidak dia pakai padahal masih bagus. Atau ada banyak makanan yang kadang dia tidak makan sampai di rumah hanya karena pengen beli, karena pengen ini sesuatu. Itu yang memang anak kecil harus kita bisa membedakannya. Mengajar mereka membedakannya. Bagaimana dengan kita? Ada loh orang yang piawai meminta dengan tepat ya kita ini. Benar, ada. Nah,
Ketika mendengar ramainya orang banyak lewat, dia menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu orang banyak memberitahu dia bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Sudah tahu kira-kira siapa? Mendengar hal itu, dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihani aku. Sudah mengerti siapa orang ini? Sudah bisa menebak? Yesus pun berhenti dan meminta pengemis buta itu dibawa kepadanya. Begitu pengemis itu mendekat, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Nah, dia sudah meminta loh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kurang tepat. Iya. Nah, mendengar hal itu dia mulai berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Oke, sudah pas di sini. Ya, oke, bawahnya Yesus pun berhenti dan meminta pengemis buta itu dibawa kepadanya. Siapa Bapak Saudara? Pengemis buta. Terus dia berdoa, memang dia minta. Tiba-tiba Tuhan itu, apa yang ingin aku lakukan bagimu? Tuhan, aku ingin melihat. Sederhana sekali. Ya, Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal 18. Nanti silakan cari. Bartimeus meminta karena kebutuhan utamanya. Orang buta itu meminta sesuatu sesuai dengan kebutuhan utamanya. Kebutuhan utamanya. Bukan hal yang lain. Kebutuhan utamanya. Bukan keinginan utamanya. Lalu, apa yang dia lakukan? Wah, ada faith, iman. Kenapa imannya? Memiliki kepercayaan yang besar. Memiliki kepercayaan yang besar. Tidak hanya dia meminta sesuatu yang menjadi kebutuhan utamanya, tetapi dia punya kepercayaan yang besar bahwa permintaannya akan dikabulkan. Jadi, apa yang kamu minta saat ini? Apa yang Bapak Ibu minta saat ini? Mintalah itu yang merupakan kebutuhan utama. Dan cara yang kedua, percaya engkau akan mendapatkannya. Jadi apa tadi Bapak Ibu Saudara? Minta sesuatu yang merupakan kebutuhan kamu. Dan percaya kamu akan mendapatkannya. Tidak ada permintaan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Yakin itu. Jika kamu memintanya dengan tepat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini datang kepada kita. Kalau kita mengenal Tuhan melalui doa, tentu kita akan tahu bahwa Dia menjawab doa. Tetapi doa yang bagaimana? Jika doa yang kita minta adalah doa yang diminta dengan tepat, baik yang kita minta maupun iman kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan kali ini, sahabat gembala dan sahabat jemaat kali ini, menguatkan engkau. Tidak ada permintaan yang terlalu sulit bagi Tuhan jika engkau memintanya dengan tepat. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagimu. Amin.